Makin lama di Moskow, makin sadar kalau kota ini selalu punya cerita yang nggak kelihatan di permukaan. Di episode sebelumnya, aku udah ngelihat Moskow dari jalanan, kawasan bersejarah, sampai gedung-gedung futuristiknya. Nah, hari ini aku akan kembali jalan-jalan dan melihat Moskow dari sisi yang berbeda. Perjalanan kali ini akan ngebawa aku ke sebuah bunker yang dibangun di tengah ketegangan Perang Dingin. Tempat yang dulunya dirahasiakan dan dirancang buat menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada sebuah negara. Setelah itu, aku jalan-jalan lagi ngelihat salah satu landmark Moskow yang begitu ikonik. Bangunan megah peninggalan era Soviet yang sampai sekarang ini masih jadi bagian penting dari skyline kota ini. Dan seperti biasa, perjalanan gak lengkap kalau belum menemukan sisi lain dari sebuah kota. Kali ini aku akan mengakhiri hari di salah satu masjid terbesar di Moskow, bahkan di Eropa Timur. Bukan cuma mampir buat ngeliat bangunannya, tapi juga sekalian sholat dan ngerasain suasana muslim di tengah kota Moskow. So, let's begin. Oke, setelah dari pagi hujan teman-teman ya, sekarang ini aku akan kembali lanjutin explore. Sekarang ini aku lagi ada di daerah namanya itu Tugenskaya. Jadi di sini ada sebuah tempat yang seringkali orang-orang, terutama turis, kalau misalkan ke Moskow itu jarang banget ya, karena cuma warga lokal doang yang tahu. Itu ada bunker 42. Jadi merupakan sebuah fasilitas rahasia yang dibangun di zaman Soviet ya untuk bertahan dari perang nuklir, tapi unik karena berada di antara perumahan warga, tapi dekat sama station. Jadi makanya kenapa dibangunnya di sini, supaya kalau misalkan aksesnya itu bisa langsung ke station. Nah, lokasinya ada di sebelah sana teman-teman ya. Jadi aku akan langsung menuju ke sana. Nah, jaraknya dari station itu kurang lebih sekitar 10 menit jalan kaki lah ya, atau kurang lebih sekitar 500 meter. Jadi patokannya setelah ada katedral yang satu itu. Сегодня мы с вами будем погружаться на глубину кольцевой линии метро. Глубина серьезная. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bunker, ini kita akan terlebih dahulu dikasih briefing ya oleh petugas ataupun juga guide-nya yang menggunakan seragam militer seperti ini. Dan tiket masuknya itu seharga 2.300 rubel atau kurang lebih sekitar 400 ribuan. Nah, nanti setelah ini baru kita akan diajak bareng-bareng untuk turun ke bawah tanah melihat bunkernya seperti apa. Oke, sekarang kita akan turun teman-teman. Ini dia tuh, lihat ya. Ini benar-benar terbuat dari beton. Kalau dari luar, tempat ini sebenarnya kelihatan biasa aja. Nggak ada gerbang besar, nggak ada bangunan yang kelihatan kayak bunker. Bahkan mungkin kalau misalnya kita lewat gitu aja, itu nggak akan pernah nyangka kalau tepat di bawah sini itu ada sesuatu yang luar biasa besar. Dan tahu nggak dalamnya berapa? 65 meter ke bawah tanah. Nah, tempat ini dibangun di era awal Perang Dingin, ketika hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat itu lagi panas-panasnya. Setelah dunia mengenal bom atom, ancaman perang nuklir ini bukan lagi sesuatu yang cuma ada di film. Dan Soviet pun mulai mempersiapkan diri kalau suatu hari Moskow ini benar-benar menjadi sasaran serangan nuklir. Pembangunan fasilitas ini dimulai di awal tahun 1950-an, dan lokasinya sengaja dibuat jauh di bawah pusat kota. Menariknya, pembangunannya melibatkan para pekerja Mosmetrostroy, orang-orang yang juga mengerjakan sistem metro Moskow. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam sini, jangan heran kalau beberapa bagian kerasa kayak berada di stasiun metro. Bedanya, yang ini 65 meter di bawah tanah dan dulu sifatnya rahasia. Nah, jadi bunker ini, teman-teman, itu bisa menampung 600 orang selama 30 hari ya, dengan persediaan yang lengkap mulai dari oksigen, makanan, dan lain sebagainya. Dan diperuntukkan untuk para pejabat Uni Soviet. Wah, tuh lihat. Atau juga dengar suara kereta metro di atas. Kita akan masuk lagi menuju ke tempat lain. Ini kita menuju ke ruang kontrol sekarang. Selama puluhan tahun, tempat ini berfungsi sebagai fasilitas komunikasi dan bagian dari sistem komando militer Soviet. Di sini ada ruang komunikasi, jalur-jalur bawah tanah, dan fasilitas yang dirancang supaya aktivitas penting tetap bisa jalan, bahkan ketika terjadi serangan nuklir. Bunker ini sendiri tetap menjalankan tugasnya selama puluhan tahun sebelum akhirnya nggak lagi dipakai dan kemudian dibuka untuk publik sebagai museum perang dingin pada tahun 2006. Dan sekarang kita justru bisa masuk ke tempat yang dulu bahkan nggak boleh diketahui keberadaannya. Yang menarik bukan cuma bentuk bunkernya, tapi juga ngebayangin situasi dunia ketika tempat ini masih aktif. Saat satu keputusan politik aja bisa ngebuat dunia masuk ke dalam perang nuklir. Wah, ternyata
ke atasnya harus naik lagi teman-teman. Tapi seru ya pengalamannya. Bisa jadi salah satu itinerary kalau misalkan liburan ke Moskow. Aduh, kita najak dulu yuk. Beres menyusuri bunker sedalam 65 meter. Wah, ini terbitlah lapar teman-teman ya. Nah, sekarang ini aku lagi mau mampir ke salah satu tempat yang bisa dikatakan unik dan harus dicoba kalau misalkan liburan ke Rusia, ya khususnya ke Moskow. Apa itu? Mencoba KFC-nya ala Rusia. Nah, jadi kalau misalkan di sini KFC-nya itu bukan nama KFC ya. Jadi namanya adalah Roastic Chicken. Karena memang ini masalah hak kepemilikan lah atau juga mungkin masalah lisensi. Jadi di Rusia itu diganti namanya menjadi Roastic. Tapi kalau misalkan secara tampilan itu semuanya mirip sama seperti KFC. Nah, kita akan langsung coba aja. Yuk. Oke, finally teman-teman, aku nyobain ini dia KFC-nya Rusia. Namanya ada Roastic Chicken ya. Jadi tampilannya ini warnanya kurang lebih sama kayak KFC ya, cuma namanya aja berbeda. Ini aku pesen ayam, terus juga kentang, ada burger dan juga cola. Ini harganya segini sekitar 700 rubel atau kurang lebih sekitar 200 ribuan. Nah, ini karena memang ini besar ya porsinya nih. Aku pesan yang combo. Nah, bentukannya sama kayak di Indonesia tuh, lihat ya. Jadi ada apa namanya? Istilahnya dari interiornya kurang lebih lah hampir sama. Nah, ini juga untuk tempat makannya kayak gini tuh. Jadi ini ada yang pesan secara langsung pakai mesin di sini. Terus ini kebetulan lokasinya dekat sama stasiun Taganskaya. Jadi kalau pengen cobain, ini bisa ke sini pastinya ya. Tuh. Oke, waktunya kita makan yuk. Oke, next destination. Ini aku mau menuju ke Moscow University. Teman-teman yang punya bangunan megah banget bergaya Stalinis ya. Nah, ini tapi untuk menuju ke sana tuh lihat dari station. Ini aku melewati jalur di tengah kebun gini ya. Indah banget karena pas lagi autumn. Jadi si daun-daunnya ini masih menguning tuh lihat. Wah, asik-asik. Nah, ini lokasinya ada di atas teman-teman. Jadi harus ke sana dulu. Jadi setelah beberapa hari di Moskow, teman-teman, ini aku ngerasa kerasan ya, meskipun itu tadi nggak ada internet selama jalan-jalan. Jadi nggak bisa komunikasi dengan dunia luar, nggak bisa cari informasi saat misalkan di sini gitu. Jadi bener-bener harus dipersiapkan itu ketika di hostel. Nah, cuman aku bersyukur karena bisa ngelewatin ini semua dan ngerasa nyaman karena Moskow ternyata seindah ini ya. Terus juga apa namanya, kalem, tenang, dan yang paling penting orang-orangnya juga di sini baik-baik ya, meskipun memang ya tidak semuanya suka senyum. Nah, ini adalah tempat yang biasanya merupakan tempat rekreasi sekaligus juga tempat hangout teman-teman ya kalau misalkan malam-malam karena city lights-nya itu bagus. Dan di depan sana itu ada Moscow City yang kemarin kita ke sana ya. Terus di depannya itu ada Sungai Moskow. Jadi kita bisa naik wahana zipline dari sini menyeberangi Sungai Moskow itu sampai dengan ke sana tuh ya, arah stadion. Ini kebetulan lagi banyak perbaikan-perbaikan wahana. Nah, jadi tempatnya benar-benar asik banget. Ini kebetulan lagi ada rame juga nih sama turis lokal, teman-teman ya. Lagi pada wisata. Jadi, memang belum banyak sebetulnya, terutama wisata-wisata dari luar ya. Kebanyakan sih masih didominasi oleh turis-turis Cina kalau wisatawan asingnya. Nah, nanti jalurku itu akan menuju ke arah sebelah sana, naik. Terus kita lihat universitasnya di sebelah sana. Sementara kita nikmati dulu ya view yang ada di sini karena cuacanya juga lagi enak nih. Setelah tadi hujan dari pagi sampai dengan siang gerimis, sekarang ini cuacanya lagi bagus. Nah, sekarang aku udah naik ke atas teman-teman. Dari bawah di sana ya, itu tinggal menuju ke sana, terus sudah kelihatan tuh bangunannya di sebelah sana ya. Jadi kita akan nyebrang di depan sana. Ini tempat kemarin yang berhenti naik sightseeing bus. Jadi ada sisi positifnya ketika naik, jadi aku tahu oh harus ke sini. Nah, cuman biasanya banyak turis tuh, lihat udah ada bus-bus di sana ya. Nah, ini dia nih tampak depan bangunan utama Moscow State University atau yang sering disebut MSU. Nah, kalau misalkan diperhatiin bentuknya emang agak nggak masuk akal.
Ada menara tinggi di tengah, bagian bangunannya ini dibuat bertingkat-tingkat dihiasi ornamen klasik. Dan di paling atas ini ada bintang besar yang menjadi salah satu ciri khas arsitektur era Soviet. By the way, bangunan ini selesai dibangun di tahun 1953, tepat di penghujung era Stalin. Dan ternyata gedung ini nggak berdiri sendirian. Jadi ini merupakan bagian dari Seven Sisters atau 7 gedung pencakar langit yang dibangun Moskow di akhir tahun 1940-an sampai pertengahan 1950-an. Dan uniknya, semuanya ini punya gaya yang mirip. Besar, megah, menjulang. Dan hampir semuanya punya semacam mahkota atau menara di bagian atasnya. Jadi dulunya, Moskow ini pengen menunjukkan kekuatan dan kemajuan Uni Soviet lewat bangunan-bangunan ini. Dan ini tingginya mencapai 240 meter, menjadikannya yang paling tinggi di antara Seven Sisters. Bahkan selama puluhan tahun, bangunan ini pernah menjadi gedung tertinggi di Eropa. Oke, teman-teman, destinasi selanjutnya, ini aku lagi ada di stasiun Prospect Mira. Nah, ini mau berkunjung ke masjid terbesar di Moskow, sekaligus juga di Eropa Timur ya. Ada Moscow Cathedral Mosque. Nah, jadi lokasinya ini kurang lebih sekitar 10 menit jalan kaki dari stasiun metro. Ini udah kelihatan tuh di arah sebelah sana, teman-teman. Ini sekaligus juga menunaikan ibadah sholat Isya ya. Di sini jam 6 sore, tapi udah mau masuk Isya. Nah, tuh lihat teman-teman, udah banyak yang di kerudung ya di sekitaran masjid. Nah, ini dia tuh untuk masjidnya. Wah, besar sekali. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini atau juga bersebelahan sama Europe Medical Center ya. Nah, jadi lagi ada pembangunan juga tuh. Ini pintu wudhunya di sebelah sini, teman-teman. Masya Allah. Nah, ini dia, teman-teman. Aku udah ada di dalamnya ya. Jadi, kalau yang penasaran, kenapa kok namanya Moscow Cathedral Mosque gitu ya? Padahal kan ini masjid, tapi kok ada katedralnya. Nah, jadi sebetulnya dalam bahasa Rusia, katedral itu bukan berarti gereja, teman-teman, tapi adalah pusat tempat ibadah. Jadi yang terbesar, yang utama itu biasa disebutnya katedral. Nah, makanya kenapa Moskow atau juga Masjid Moskow ini ya disebutnya katedral juga. Karena ini merupakan yang terbesar di Rusia, sekaligus juga di Eropa Timur. Ini mampu menampung jemaah 10.000 ya. Karena ada 1, 2, 3, ada 3 tingkat ya. Dan yang dipakai sholat tuh biasanya sampai lantai 2, lantai 3-nya itu ada perpustakaan. Nah, ini suasana di depan seperti ini karena sebentar lagi mau sholat Isya. Masjid ini sebenarnya udah punya sejarah panjang ya di Moskow. Bangunan pertamanya berdiri sejak tahun 1904 dan menjadi salah satu tempat penting bagi komunitas muslim, khususnya masyarakat Tatar di kota ini. Setelah melalui proses pembangunan kembali yang cukup panjang, masjid yang sekarang akhirnya dibuka pada tahun 2015. Nah, di sini rasanya tuh bener-bener jauh lebih tenang. Dan buat aku rasanya pas banget ya untuk menutup perjalanan hari ini, tentunya dengan sholat dan itikaf di masjid. Menarik juga nih rasanya bisa berada di sebuah masjid sebesar ini di tengah ibu kota Rusia. So, terima kasih udah ikut jalan-jalan di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Spasiba.